Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa dan sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Zat yang Maha Pengasih tak pilih kasih. Zat yang Maha Penyayang tak pandang sayang, yang telah memberikan nikmatnya tanpa pandang bulu. Semua orang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli dia pejabat maupun rakyat. Dari tukang sate sampai Pak RT, dari penjual angsleh sampai Pak RW, dari pengut sampah sampai Pak Lurah, dari penjual tomat sampai Pak Camat, dari tukang patri sampai Pak Bupati, dari penjual bubur sampai Pak Gubernur, dari mulai tingkat pengamen sampai tingkat presiden, semuanya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang diberikan Allah kepada kita sampai-sampai tidak terhitung jumlah dan bilangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, salawat masalam semoga tetap tercurahkan kepada seorang tokoh revolusioner yang merupakan the first and the best man, seorang pemimpin yang tidak bergaji, seorang direktur yang tidak berdasi, seorang guru tanpa sertifikasi, seorang pejabat tanpa remunerasi. Beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putra Abdullah, buah hati Aminah, tak lain dan tak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bila kita bicara tentang mohon generasi, maka kita ingat firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Shadaqallahul adzim. Dan hendaklah kamu takut kepada Allah, orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah kita bertakwa kepada Allah dan hendaklah kita mengucapkan perkataan yang benar. Menurut Imam Jalaluddin As-Sayuti, ayat ini memberi perintah kepada para pemimpin bangsa. Orang tua jangan sampai meninggalkan yang iman dan fisiknya lemah, otaknya payah, serta akhlaknya sayyi'ah. Hal ini senada dari ungkapan Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji B.J. Habibie. Beliau pernah mengatakan setidaknya ada 5 kelemahan yang harus dihindari oleh generasi muda kita. Pertama, lemah harta. Kedua, lemah fisik. Ketiga, lemah ilmu. Keempat, lemah semangat hidup. Dan kelima, lemah akhlak. Oleh karena itu, ingatlah wahai saudaraku, inna fi yadi subhanil amral ummah wa fi aqdamihim hayataha. Sesungguhnya di tangan pemudalah nasib suatu bangsa. Wa fi aqdamihim hayataha. Dan terletak pada derap kaki mereka lah hidupnya suatu bangsa. Hal ini mengandung pengertian bahwa jika pemuda-pemudinya sehat, negara akan kuat. Jika pemuda-pemudinya berilmu, negara akan maju. Jika pemuda-pemudinya beriman, negara akan aman. Dan jika pemuda-pemudinya bertakwa, insya Allah negara akan jaya. Hal ini juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya yang artinya, sesungguhnya mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Dalam segalanya ia lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah,
dalam rangka membangun generasi Qur'ani untuk kejayaan bangsa Indonesia, tidak ada jalan lain kecuali mengembalikan umat Islam kepada pedoman hidupnya, yakni Al-Qur'anul Karim. Upaya ini harus kita galakkan dan terus kita lakukan kepada seluruh umat Islam, terutama generasi muda untuk menjadi generasi Qur'ani. Generasi Qur'ani adalah generasi yang menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, meyakini kebenarannya, memahaminya, serta mengamalkannya dalam aspek kehidupan. Rasulullah SAW berhasil mencetak sebuah umat yang kuat akidahnya, benar ibadahnya, bagus akhlaknya, serta tinggi peradabannya hanya dengan Al-Quran. Karenanya Rasulullah SAW di akhir hayatnya berpesan kepada umatnya, taraktu fikum amroini lang tadillu ma in tamasaktum bihima kitabullahi wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan padamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat selamanya jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, yakni kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Malik. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, dalam membangun generasi Qur'ani untuk kejayaan bangsa Indonesia, tidak ada jalan lain kecuali mengembalikan umat Islam kepada pedoman hidupnya, yakni Al-Quran, dengan dibutuhnya motivasi, partisipasi yang nyata dari setiap individu, baik itu keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Semoga kita termasuk generasi Qur'ani yang hebat, berilmu dan berakhlak, harta berlipat-lipat, negaranya berekonomi kuat, para pemimpinnya amanah, masyarakatnya berakhlakul karimah, berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah akan bisa mewujudkan sebuah negara bangsa Indonesia menjadi negara yang thayyibah, yang selalu menjunjung tinggi syariah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran ungdur maqala wa la tandur man qala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.